Oleh sebab itu kawan-kawan, hari ini kita turun di sini menuntut agar kita diberikan hak kita sebagai manusia yang sama, sebagai derajat yang sama, agar segera dibebaskan dari segala bentuk penindasan kawan-kawan. Ya, oke. Merdeka! 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 Oh, bintang kedora, bintang kedora. Lagi-lagi kami dari Front Rakyat Indonesia untuk Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua turun ke jalan memperingati 22 tahun kasus yang perkara yang sampai saat ini belum mampu diselesaikan oleh hukum Indonesia sendiri. Sampai sekarang masyarakat Papua masih terpisah atas persoalan-persoalan yang ada di Papua yang akibatnya adalah kemiskinan, kematian, pembunuhan oleh aparat militer sendiri. Ya, semenjak 1 Juli 1978 masyarakat Papua merayakan hari proklamasi kemerdekaannya. Namun sehari kemudian masyarakat dimakan dan dicarikan. Itu terbukti bahwa dia perkara adalah andil-andil militer yang sampai saat ini duduk di tanah Papua. Militerlah yang menjadi aktor utama pelanggaran HAM di Papua. Lagi-lagi kita dihadapkan dengan permen-permen absurd yang sampai sekarang masih dikumandangkan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah berduit di Papua. Ya, kita sendiri tahu bahwa persoalan Papua mengancam aneksasi ke Indonesia. Tidak pernah diselesaikan. Masyarakat Indonesia harus sadar akan sejarah. Sebab persoalan Papua berbeda dengan apa yang ditampilkan di media televisi, apa yang ditampilkan di media massa. Persoalan Papua adalah persoalan pembunuhan, persoalan kemiskinan, persoalan pengangguran, dan lain. Aktor utamanya adalah TNI dan Polri. Sekarang Freeport masih saja berlalu-lalu di atas tanah Papua. Luas kekayaan alamnya sampai sekarang belum pernah habis. Yang namanya kekayaan alam belum habis, artinya pembunuhan di tanah Papua selalu saja ada. Tentang perusahaan Trans Papua yang sampai sekarang bertahan adalah jalan kemiskinan masyarakat Papua. Kita semua sadar bahwa pemerintah hari ini, Jokowi Maruf hari ini berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus hak asasi manusia antara lain. Namun apa? Semuanya janji. Persoalan Papua tidak akan pernah masuk yang ada. Mohon parlemen Indonesia melainkan dengan aksi-aksi massa, penuntutan yang itu adalah hak orang Papua. Betul kan? Merdeka! 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 Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! 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 Merdeka!
kita berdiri di sini bukan bagian daripada provokator orang-orang yang ingin memecah dari betul kawan-kawan? Betul. Kami bukan bangsa yang bodoh. Kami tahu apa yang kami perjuangkan. Betul kawan-kawan? Betul. Kami bukan korban-korban propaganda orang yang ingin memecah belah bangsa ini kawan-kawan. Kami selalu dianggap terbelakang. Kawan-kawan. Namun hari ini pemerintah Republik Indonesia sedang mengurus yang namanya Otsus Jilid 2 kawan-kawan. Apa untungnya Otsus bagi kita orang Papua kawan-kawan? Tidak ada. Otsus yang berhasil menghancurkan orang Papua kawan-kawan. Untuk itu Otsus kami tolak mentah-mentah kawan-kawan. Bukan merah putih, Papua bukan merah putih, Papua bintang gelora, baru-baru kau bilang merah putih. Sampai di waktu ada mantan yang ingin sampaikan orasinya ke depan. Silakan berorasi ke depan. Bintang gelora, Cek. kau bilang merah putih. Selamat pagi kawan-kawan. Jadi hari ini kemarin barusan tanggal 1 kita memperingati hari proklamasi kemerdekaan Papua. Dan hari ini kita menuju terus lagi ke jalan untuk memperingati hari berdarah ke 22 tahun di mana kita menuntut hak asasi manusia ditegakkan di bangsa ini secara demokratis. Betul. Di negara Indonesia yang statusnya setengah jajah, setengah feodal, pemerintah rezim Joko Widodo, Maruf Amin hanya sebagai boneka imperialis Amerika Serikat melancarkan kepentingannya di tanah Papua. Betul. Dan dia tidak bisa mampu memperhatikan hak asasi manusia di sana. Hanya untuk mengumpulkan akumulasi kapital, monopoli kapital ekonomi di sana. Maka daripada itu, kami perwakilan Forum Rakyat Indonesia bersama Aliansi Waskita Papua turun ke jalan untuk menuntut hak atas HAM yang dilakukan yang belum diselesaikan oleh pemerintah rezim Joko Widodo Maruf Amin hari ini. Sebenarnya kasus ini mulai dari tahun 1963 hingga detik ini pemerintah belum mampu menjalankan atau belum menuntaskan hak asasi manusia di sana. Hanya untuk melanggarkan kepentingan, hanya untuk mementingkan kepentingan ekonomi monopoli kapital di sana. Artinya pemerintah anti terhadap demokrasi, anti terhadap hak asasi manusia. Makanya itu kami menuntut rezim Joko Widodo untuk menuntaskan hal ini. Demikian kawan-kawan, salam pembebasan. Salam. Hidup Papua. Hidup. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Terima kasih kawan-kawan. Ya, kawan-kawan, Papua harus merdeka. Hari ini sejarah panjang bangsa Papua telah dimanipulasi oleh Indonesia, kawan-kawan. Kami menolak lupa pada biang berdarah. Kami menolak lupa kepada pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di tanah West Papua, kawan-kawan. Kami tuntut segera tuntaskan kasus pelanggaran HAM yang ada di Papua. Sejarah panjang kolonialisme, negara
Untuk apa lagi kita hidup kalau begitu? Padahal kita punya alam ada kaya, kita punya alam indah, tapi sampai hari ini kita miskin, terjajah, tertindas, terbelakang, tertinggal, dan lain sebagainya, kawan-kawan. Bukan merah putih, apa bukan merah putih, apa bintang kejora, bintang kejora, baru-baru hilang merah putih. Apa waktu ditonton nomorasi? Papua! Merdeka! 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 Papua! 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 Merdeka! 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 Masyarakat Kemalang secara umum perlu tahu bahwa intimidasi di kampus yang terjadi terhadap 4 mahasiswa Unair Ternate itu akibat ikut berkomentar terhadap anak-anak mahasiswa, ikut aktif penelitian terhadap dan hal yang lain tidak pernah hampir diselesaikan pemerintah Indonesia. Biar posko dibongkar, Biar posko dibongkar, pasti Papua merdeka. Bukan merah putih, Papua bukan merah putih, Papua bintang kejora, bintang kejora, baru-baru sembilan merah putih, baru-baru sembilan merah putih. Kawan-kawan, semangat, semangat kawan-kawan, ya, saya berikan kesempatan ke kawan-kawan untuk berorasi. Kesempatan kawan-kawan untuk menyampaikan keresahan yang terjadi terhadap kawan-kawan, keresahan masyarakat Papua. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang kawan-kawan polisi. Selamat siang buat masyarakat Kemalang. Papua merdeka! Papua merdeka! Papua merdeka! Merdeka! Hidup masyarakat tertindas! Hidup! Hidup masyarakat yang ditindas oleh sistem negara ini! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Ya kawan-kawan, kita mahasiswa harus hidup. Kawan-kawan, hari ini kami memperingati hari di mana Papua merdeka! Dan juga saat ini aspirasi kami bukan kami menyampaikan
Kawan-kawan, inilah bentuk diskriminasi terhadap orang Papua, ini bentuk diskriminasi terhadap kami orang Papua dan juga pembungkaman ruang demokrasi di negara ini, kawan-kawan. Ya, kawan-kawan, sudah jelas. Kita tidak mau orang Papua mati dan tidak mau dipublikasikan di dunia, kawan-kawan. Papua! Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kami akan tergabung dalam aliansi mahasiswa Papua bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua. Datang bukan bermaksud untuk melakukan kericuhan atau bukan bermaksud untuk bentrok dengan pihak keamanan, kepolisian atau TNI atau intelijen. Kami tidak bermaksud untuk konflik dengan ormas. Kami tidak bermaksud konflik dengan masyarakat Kota Malang pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Betul, teman-teman? Betul. Papua Merdeka. Papua Merdeka. Ya. Kami datang pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah hanya ingin menyampaikan sejuta informasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap bangsa West Papua. Betul. Betul. Ada persoalan yang kemudian sengaja disembunyikan oleh pemerintah Indonesia. Betul. Dari Indonesia terhadap bangsa Papua itu sendiri. Semenjak 19 Desember setelah tanggal 1 Desember Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya. Betul. Di tanggal 11 Desember atas keserakahan, atas kebiadaban pemerintah Indonesia dan kroni-kroninya, hingga kemerdekaan Papua telah dicapuk. Kemerdekaan Papua telah dibubarkan melalui Komando Trikora yang dikomandangkan langsung oleh pemerintah, yang dikomandangkan langsung oleh Insinyur Soekarno di alun-alun Yogyakarta. Di dalam Komando Trikora tersebut ada beberapa, di antaranya itu adalah operasi-operasi militer yang itu menyebabkan pelanggaran HAM berat yang sengaja disembunyikan oleh pemerintah Indonesia terhadap bangsa West Papua itu. Dalam sejarah bahkan termuat dalam kurikulum pendidikan Indonesia, tidak ada satupun sejarah bangsa West Papua diungkapkan secara benar dan secara adil. Betul, teman-teman. Ya, Papua sudah merdeka. Hanya saja atas kepentingan yang kemudian
persentase suara kita melalui suaranya mereka yang lebih besar daripada suara kita. Letak kebenarannya di mana? Letak kebenarannya adalah teman-teman angkat sesuai di poster teman-teman. Di poster ini terungkap semua kejahatan pemerintah Indonesia terhadap bangsa Papua. Bayangkan di tahun 1962 yang dikenal dengan pertemuan New York Agreement, dan itu jelas-jelas membahas masa depan bangsa Papua. Kok kenapa tidak ada satupun bangsa Papua yang dilibatkan dalam pembahasan tersebut? Kenapa? Ilegal. Karena hanya ingin mengambil sumber daya alam yang kemudian berada di bangsa West Papua, tapi tidak mempedulikan manusia-manusia. Yang selanjutnya, setelah pertemuan Roma Agreement, New York Agreement dilanjutkan oleh pertemuan Roma Agreement, itu juga membahas prasyarat Papua atau Indonesia menjadi perwalian untuk proses kemerdekaan Papua. Akan tetapi proses tersebut telah dimanipulasi oleh pemerintah Indonesia. Teman-teman, itu proses PPRA atau penentuan pendapat rakyat di tahun 1969, tapi kemudian tidak sesuai dengan peraturan yang itu sudah disepakati di pertemuan Roma Agreement. Bahwa di pertemuan Roma Agreement itu adalah satu orang, satu suara. Tetapi Indonesia memaksakan hanya beberapa orang saja yang mewakili masyarakat secara keseluruhan untuk memilih menjadi bagian dari Indonesia atau memilih merdeka atau merdeka sendiri di atas tanah sendiri. Betul. Tapi dalam proses tersebut, kenapa mereka memilih menjadi bagian Indonesia? Karena mereka yang kemudian terlibat dalam proses PPRA itu adalah di bawah todongan senjata, di bawah intimidasi oleh militer Indonesia. Yang selanjutnya, ini proses PPRA. Rakyat Papua boleh menentukan nasibnya menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kok kenapa? Penandatanganan Freeport telah disepakati oleh pemerintah Indonesia? Artinya Freeport yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia yang kemudian melakukan operasi di tanah Papua adalah ilegal. Freeport adalah ilegal. Ya, Freeport adalah ilegal. Tutup Freeport. Tapi karena akhirnya teman-teman telah melanjutkan proklamasi kemerdekaannya di tahun 71, tepatnya tanggal 1 Juli yang kemarin kita sempat memperingati itu. Itu adalah menjadi bagian satu rangkaian dari untuk melanjutkan kemerdekaan Papua. Namun pemerintah Indonesia merasa takut karena kepentingan nanti kalau Papua sudah merdeka, maka mereka tidak akan mampu mengambil sumber daya alamnya. Akhirnya melakukan kekerasan militer yang ada di tanah West Papua. Setelah 71, gerakan kemudian mulai membludak, menuntut dan meminta Papua harus mendeklarasi, Papua harus merdeka dari tanahnya sendiri. Tetapi teman-teman ingat, di tahun 1998, tepatnya hari ini dikenal sebagai tragedi biang berdarah. Kepada Bapak Kepolisian, TNI, kepada masyarakat Kota Malang yang saya hormati, intelijen, bahwa saya ingin menginformasikan ada satu tragedi besar yang dikenal dengan tragedi biang berdarah yang hari ini kami peringati. Masyarakat Papua, baik tua mau muda, perempuan maupun laki-laki kecil dan lain-lain, mereka berkumpul dan menyuarakan kemerdekaan di tanah mereka sendiri, mengibarkan bendera mereka, bendera Sang Bintang Kejora. Namun militer, TNI, Polri, organik maupun non-organik melakukan operasi membantai hingga 800.000 jiwa mati
dibawa tembakan senjata oleh TNI dan pihak kepolisian. Rangkaian dari penjelasan ini perlu teman-teman ketahui secara bersama bahwa kita ingin menjelaskan kepada masyarakat Indonesia dan pihak kepolisian termasuk TNI bahwa kita adalah orang baik-baik. Sebabnya semangat kemerdekaan Indonesia adalah semangat melawan kolonialisme, melawan penjajahan. Oh, kenapa Indonesia telah melakukan penindasan dan mengkoloni Papua? Kenapa? Kenapa Indonesia kembali padahal dulunya melawan kolonialisme, melawan fasisme, melawan penindasan dan lain-lain, tapi kenapa dia kembali menindas Papua? Kenapa? Seperti kata Ali Mustafa bahwa kami orang Indonesia tidak membutuhkan orang Papua. Kami hanya membutuhkan sumber daya alam yang kemudian ada di tanah West Papua. Lalu dia menyebutkan kata-katanya. Kalau kalian mau merdeka, silahkan kalian minta ke Amerika sediakan planet di bulan atau di bumi agar kalian merdeka di sana. Betul pas tolol dan pikiran yang goblok. Papua merdeka! Merdeka! Ingat, hari ini kita telah meneriakan soal Papua merdeka. Hari ini kita masih merasa mendingan. Bayangkan di teman-teman aktivis Papua yang telah bersuara tentang kemerdekaan, bersuara tentang pelanggaran HAM, bersuara tentang demokrasi, kemudian dibunuh dengan berbagai macam skenario. Apa bentuk-bentuk skenario yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui militer dan TNI terhadap aktivis Papua? Apa bentuk skenario-nya? Skenario-nya adalah orang dibunuh melalui tabrak lari, orang dibunuh melalui gantung diri, seakan-akan mereka sendiri yang kemudian gantung diri, padahal mereka yang kemudian membunuh dan menggantung teman-teman aktivis. Beberapa tahun yang lalu ada salah satu aktivis, lupa namanya, nanti teman-teman mencarinya. Salah satu aktivis KNPB, dia menyuarakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap bangsa Papua di Papua, tapi kemudian dibunuh, perutnya dipotong hingga ususnya itu jatuh terurai. Bayangkan, tapi dia masih belum sempat mati, dia melarikan diri, tapi tetap dikejar, dipotong, hingga dipotong, lalu mereka berselfie di depannya. Betapa kejamnya pemerintah Indonesia terhadap bangsa West Papua. Seperti teman-teman bayangkan, berapa bulan yang lalu, di tahun 2019 kemarin, terjadi di Malang, juga terjadi di Surabaya. Apa kejadiannya? Adalah teriakan-teriakan penghinaan, teriakan-teriakan rasis terhadap bangsa West Papua yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh militer, dilakukan oleh pihak kepolisian, dilakukan oleh ormas-ormas Indonesia. Seperti teman-teman kita secara bersama, monyet dan lain-lain. Persoalan rasis ini kemudian bertemu jalan hingga hari ini. Tapi ingat, persoalan rasis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap bangsa Papua adalah rasis yang berbentuk kolonialisme. Berbeda dengan rasis yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap atau ormas atau pihak kepolisian terhadap bangsa Tionghoa. Berbeda. Tapi kalau orang Papua itu adalah berbentuk kolonialisme, berbentuk penjajahan dan mengambil sumber daya alam yang ada di tanah West Papua. Dan selanjutnya, seperti di tahun 2018 di tanggal 2 Desember terjadi penembakan di pembangunan jalan Trans Papua, dan itu berdekatan dengan markas teman-teman TPNPB, Tentara Nasional Papua Barat. Mereka melakukan dengan macam-macam melalui tentara organik maupun non organik.
baru mereka memberani bahwa tentara TPNPB adalah KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Ingat, Tentara Nasional Papua Barat. Tentara Nasional Papua Barat adalah tentara yang kemudian membicarakan kemerdekaan Papua hingga keluar dari pelanggaran-pelanggaran HAM untuk sejahtera dan merdeka di atas tanahnya sendiri. Bukan teroris, bukan kriminal. Hidup TPNPB! Hidup TPNPB! Selanjutnya, kenapa Indonesia menganggap TPNPB sebagai kriminal bersenjata? Apa? Karena mereka tidak mau menganggap bahwa TPNPB adalah TPNPB. Karena kenapa? Kalau mereka menganggap TPNPB adalah TPNPB, artinya mereka sepakat bahwa Papua adalah mereka Papua mau merdeka di atas tanahnya sendiri. Yang selanjutnya, kenapa Indonesia berjuang habis-habisan di PBB untuk tidak melaksanakan hukum humaniter? Karena kalau melaksanakan hukum humaniter, tentara dan polisi yang melakukan peperangan atau melakukan operasi di rumah maupun di Tanjaya, itu mereka sama-sama menyerahkan nyawanya sendiri karena mereka takut. Mereka tidak berani perang sesama militer, tapi mereka melakukan operasi yang impasnya adalah masyarakat Nduga, masyarakat Intan Jaya, baik kecil, tua, bayi dan lain-lain, ditembak mati, dibom dan lain-lain. Rumahnya dibom, rumahnya dibakar, gerejanya juga dibakar, dihancurkan oleh operasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi mereka tidak berani perang dengan TPNPB secara terang-terangan. Karena kenapa? Mereka tidak berani. Mereka tidak punya nyali. Selanjutnya, persoalan pers. Kenapa media tidak mampu mengekspos, tidak mampu membuka persoalan-persoalan HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap bangsa Papua? Kenapa? Karena mereka menutup akses jaringan yang ada di sana. Kalau mereka tidak menutup, kejahatan dan kebenaran mereka akan terungkap secara internasional. Tapi tenang saja teman-teman, santai. Karena kita meskipun sedikit, tapi kita adalah masyarakat yang sadar dan terorganisir, tetap konsisten. Meskipun sedikit, tapi suara kita besar. Betul. Kami sebagai bangsa Indonesia juga malu, sudah sadar, akhirnya malu. Sayangnya, mereka ini tidak sempat malu. Kenapa? Karena mereka ini adalah anjing-anjing penjilat mata dan kemeluan para korporat, para pemerintah Indonesia, yang itu hanyalah mementingkan kepentingan pribadi. Betul? Selanjutnya, persoalan Freeport dan Osus Place. Freeport adalah akar mula Papua telah dianeksasi hingga hari ini. Betul. Kita harus menolak Freeport, sebab Freeport hari ini bukan milik kalian. Papua! Merdeka! Ada bahasa kondol yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia terhadap bangsa Papua begini. Kalian mau minta merdeka apa lagi? Kami sudah kasih Otsus. Logikanya di mana? Kalian kasih Otsus. Otsus itu adalah hasil sumber daya alam yang kemudian kalian keruk dan hingga sedikit yang kemudian kalian berikan. Betul. Itu. Lalu mereka bilang mereka sudah kasih kalian Otsus. Loh. Mereka dapat uang dari mana? Otsus itu adalah hasil dari sedikit. Tapi orang Papua tidak meminta Otsus. Betul. Ingat itu. Kepada media, saya minta dengan hormat, tolong memberitakan ini dengan secara jujur sesuai dengan kode etik medianya. Sebab kalau tidak sesuai dengan kode etik media, maka sama saja moral kemanusiaannya itu adalah tidak sama sekali bagaikan fosil. Betul teman-teman? Betul. Kalau tidak jujur, seperti apa? Seperti fosil.
dari koloni Indonesia hingga hari ini kita masih tetap bersuara. Betul teman-teman? Betul. Maka dari itu kebenaran tidak ada ruang untuk disembunyikan. Betul teman-teman? Betul. Kebenaran tidak ada ruang untuk disembunyikan. Betul. Dia tetap terungkap meskipun bola mata kita ini dicopot. Betul teman-teman? Betul. Kita tetap suara. Seperti saat ini kita kecil tapi kita berani bersuara. Papua! Merdeka. 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 Ya, satu berikan kepada teman-teman ini. Bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Ya, Papua sampai sekarang bintang kejora. ada Wamena Bersama dan juga Intan Jaya persoalan Papua semuanya, semua persoalan Papua yang ada di Papua adalah hasil dari kerja-kerja militer yang tentunya melindungi aset-aset kapital atau aset-aset pengusaha yang ada di Papua. Betul. Papua, Merdeka. Papua, Merdeka. NKRI, 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 Oke, kawan-kawan yang ingin berorasi. Ya, kawan-kawan. Masih semangat ya? Masih. Ya, kita harus semangat biar Papua balas government. Nama yang kami harga mati sekarang ini harus ditambahkan dengan orang Papua banyak yang mati. Betul. Kekerasan yang dilakukan oleh kolonial Indonesia terhadap bangsa West Papua merupakan kekerasan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Tahun ke tahun, kawan-kawan. Yang mengancam kemanusiaan, alam, dan budaya bangsa West Papua itu sendiri. Sebelum aneksasi di wilayah Papua Barat 1 Mei 1963, bangsa rakyat Papua mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961. Kekerasan dan tragedi kemanusiaan masih terus terjadi di dalam negara kolonial Indonesia, kawan-kawan. Yang kita kenal sebagai tragedi Biak Berdarah, kawan, pada tanggal 6 Juli 22 tahun silam. Tragedi Biak Berdarah yang terjadi karena tindakan aparat militer yang melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat West Papua yang mengibarkan bendera bintang kejora secara damai pada tanggal 2 sampai 6 Juli 1998. Dari tindakan kekerasan itu mengorban 230 korban, dan di mana 8 meninggal, 8 yang lain hilang, 4 orang luka berat dan harus dievakuasi ke Makassar, dan 150 orang lain mengalami penyiksaan. 32 mayat misterius didapatkan dan sampai Papua Nugini karena hanyut. Siapa yang melakukan, kawan-kawan? Tindakan kekerasan ini siapa yang melakukan, kawan-kawan? TNI Polri.
mereka ini yang melakukan tindakan kekerasan. Kini 22 tahun telah berlalu, kawan-kawan. Tetapi tidak ada proses penyelesaian kasus-kasus yang telah terjadi, kawan-kawan. Terjadi pembiaran terhadap aparat selaku pelaku pembantaian tersebut. Mereka masih dibiarkan keluar bebas, padahal telah melakukan pelanggaran HAM yang sangat berat, kawan-kawan. Mereka tidak punya kemanusiaan, kan? Mereka ini bisa dibilang semacam iblis. Kalau tidak mempunyai rasa kasih sayang, dan juga bukan itu saja, kawan-kawan. Terjadi pembiaran dan melindungi pelanggar HAM. Mereka juga melanggengkan akses eksploitasi sumber daya alam dan terus-menerus mengkolonisasi rakyat West Papua. Jika dibilang kehadiran seluruh rakyat Indonesia yang kalian menganggap
Wah, 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 wah. Kasih kesempatan kawan-kawan yang mau menyampaikan orasi politiknya ke depan, silakan. Papua! Selamat siang kawan. Hero mahasiswa. Hero yang cerdas. Hero guru. Hero nelayan. Hero Papua. Baik, kami di sini mahasiswa yang akan sadar dan kami yang akan mahasiswa aliansi mahasiswa tua dan kawan-kawan Indonesia untuk membuat Papua. Kami di sini hari ini tanggal 6 di mana tragedi yang terjadi di Biak oleh TNI Polri sendiri dan pelanggaran yang terjadi di sana itu belum ada yang diselesaikan oleh negara ini. Segera tuntaskan setiap pelanggaran yang terjadi di sana. Bukan Biak Berdera saja, di Wamena, di Mampindumat, di wilayah Papua disebut militer yang mengoperasi di sana kawan-kawan. Jadi kami harap Presiden Jokowi untuk menyelesaikan di sana. Karena kami di sini orang yang sadar. Kami bukan mahasiswa yang tidak sadar. Kami di sini orang sadar untuk melakukan aksi damai. Kami untuk peduli terhadap mahasiswa Papua, orang-orang Papua, ibu-ibu Papua yang melawan terhadap hukum. Dan intimidasi yang dilakukan oleh TNI Polri ini juga kami di sini untuk hukum itu tidak menjamin, tapi hukum tidak berlaku untuk kami orang Papua. Betul? Hukum tidak berlaku untuk kami orang Papua. Hukum itu untuk Indonesia saja. Satu hal yang terjadi kemarin tahun 2019 itu yang melakukan rasisme itu TNI Polri dan ormas-ormas reaksioner lainnya. Tapi pelakunya itu ditahan sampai 7 bulan, kadang 10, tapi dan kami korban itu memang 10 sampai di atas tahun. Apakah itu adil atau tidak? Tidak kawan-kawan. Kami itu seperti binatang. Ya. Untuk yang dilakukan oleh TNI Polri, baik di Induga, di Intan Jaya, di Timika, itu masih belum terselesaikan juga. Orang-orang mau berbuat di sana, mereka masih diundang sampai saat ini juga. Jadi kami harap tuh harus pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sana. Satu lagi itu, kenapa pemerintah Indonesia mereka takut media asing yang masuk di Papua sana? Karena mereka takut yang terjadi di Papua sana terbongkar. Mereka takut itu. Jadi mereka harus dilarang-larang media asing yang masuk di Papua, kawan. Seharusnya tuh informasi yang terjadi itu harus dibongkar, disebarluaskan biar negara-negara lain juga tahu bahwa Indonesia adalah berdaya. Baik, mungkin antara yang menjadi Merdeka! 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 Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora, bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih.
sendiri. Ya. Pahlawan buku sampai sekarang belum pernah mampu diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Kita lihat saja masyarakat juga di Papua 2 kali merayakan Natal dengan darah kehendak. Betul. 2 kali 2008.
Bersemangat. Masih. Warga Kota Malang menerima kami aliansi mahasiswa Papua dan kaum rakyat untuk mahasiswa Papua hari ini turun di jalan untuk menyampaikan pendapat mewakili rakyat Papua. Kami ini adalah yang tersiksa yang sudah dibunuh habis-habisan di tanah Papua. Betul. Hidup mahasiswa yang melawan. Hidup kaum buruh. Hidup kaum tani. Hidup miskin kota. Hidup perempuan yang melawan. Papua. Papua. Merdeka. Ya, kawan-kawan, Papua pasti akan merdeka dalam waktu dekat. Semangat. Pada tepat hari ini, tanggal 6 bulan ke-7 1998 yang peristiwa terjadi di Biak Keberdarah. Bahkan itu sampai dari sejak 1960 sampai hari ini dan 2020 ini masih berdarah yang terjadi di tanah Papua. Betul. Oleh sebab itu kami menuntut keras terhadap rejim Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Betul. Kami tidak butuh namanya otsus. Kami membutuhkan kebebasan. Biar kami berdiri di atas tangannya sendiri. Negara Indonesia harus tahu. Kami punya sejarah. Kami punya sejarah. Sehingga kami sadar dan kami menjawabkan kebenaran itu di muka umum sini. Betul. Kami sudah merdeka, kawan-kawan. Betul. Ini adalah permainan negara untuk kepentingan untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Manusia yang ada di tanah Papua, tapi mereka butuh sumber daya alam yang di tanah Papua sana. Sehingga mengatasnamakan negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam di West Papua. Betul. Dan masyarakat pada umumnya Kota Malang harus perlu tahu, kami di sini adalah baik-baik untuk menyampaikan aspirasi daripada suara-suara rakyat yang ada di West Papua. Papua! Merdeka. Papua! Merdeka. Papua! Merdeka. Nah. Ya. Dan kawan-kawan, pihak yang mana yang selalu represif, yang mana menutup demokrasi kami, mereka tidak tahu. Sedangkan mereka ditindas habis-habisan oleh negara. Kemudian yang menikmati adalah para kapitalisme, imperialisme Amerika. Mereka dibodohi oleh negara yang mempunyai saham. Betul. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kemanusiaan terhadap rakyat Indonesia sendiri, bahkan kami adalah berbeda negara, kami adalah Papua. Dan saat ini mereka dibunuh habis-habisan. Juga Intan Jaya sampai beberapa daerah yang ada di tanah Papua. Papua! Merdeka. Papua! Merdeka. Papua! Merdeka. Makasih. Papua! Merdeka. Papua! Merdeka. Papua! Merdeka. Papua! Merdeka. Kawan-kawan, kita sudah merdeka, itu perlu dicatat. Tanggal 1 Desember 1961, bangsa West Papua secara sadar menyatakan bahwa sudah merdeka. Itu pula ditekankan pada saat tanggal 1 Juli 1971, bangsa Papua memproklamasikan kemerdekaannya, kawan-kawan. Namun negara ini ingin menguasai alam Papua. Maka pada saat itu, setelah 5
Pihak Vergara ini sudah di usia 22 tahun, kawan-kawan. Negara bahkan Komnas HAM sama sekali tidak pernah ada hati untuk menuntaskan kasus pelanggaran, kawan-kawan. Apakah kita orang Papua ini pantas untuk dibunuh, kawan-kawan? Tidak. Apakah kita manusia yang pantas untuk dijajah, kawan-kawan? Apakah kita tidak pantas untuk hidup bebas dan merdeka di tanah kita, kawan-kawan? Kita harus berjuang, kawan-kawan. Hakikat dan masyarakat kita harus sama seperti manusia lain di muka bumi ini, kawan-kawan. Hidup bebas dan merdeka di tanahnya sendiri. Tapi sampai saat ini, kawan-kawan, apa yang terjadi melalui Freeport, perusahaan-perusahaan nasional maupun transnasional, melalui OPSIS, kita ditindas habis-habisan, kawan-kawan. Militer yang adalah kaki tangan daripada kapitalisme dan imperialisme menindas Papua hancur-hancuran. Pembunuhan, pemerkosaan, pembantaian, banyak operasi-operasi yang sudah terjadi, kawan-kawan. Sampai hari ini orang Papua mengalami yang namanya genocide perlahan, kawan-kawan. Kita ingin dimusnahkan di atas tanah kita. Kita akan tinggal cerita, kawan-kawan. Dulu orang Papua pernah hidup di sini, tapi tidak ada habis. Buruh lu kasih musnah, kawan-kawan. Oleh sebab itu, kami, Bapak Polisi maupun masyarakat Kota Malang yang hadir hari ini yang mendengar, kami adalah murni suara daripada rakyat Papua. Kami bukan korban-korban provokator, provokasi yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Kami adalah orang yang berpendidikan. Kami adalah orang yang sadar. Kami hari ini adalah utusan-utusan dari sisa-sisa yang ada di Papua, kawan-kawan. Jangan anggap kami manusia-manusia yang tidak mampu. Jangan anggap kami manusia-manusia yang tidak berpendidikan. Seolah-olah kami bodoh. Setiap segala hal yang diperjuangkan oleh masyarakat Papua dianggap provokator, kawan-kawan. Itu, kawan-kawan. Papua! Papua! Yes. 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 NKRI! No. NKRI! No. NKRI! No. NKRI! No. Mungkin ada kawan-kawan yang mau sampaikan politik. Wah, amaye, nabo, nare, meno. Masyarakat untuk orang-orang Jawa yang ada di sini. Apa? Merdeka. Apa? Merdeka. Apa? Merdeka. Hidup rakyat Papua. Hidup. Hidup KNPB. Hidup. Hidup OPM. Hidup. Hidup TPMP. Hidup. Hidup Benny Wenda. Hidup. Tidak ada yang bilang mati. Kami masih hidup. Betul. Sekalipun pembunuh pihak berdarah dan juga AB berdarah, Wamena berdarah dan lain-lain, tetapi kami masih hidup. Kami yang sisa, yang masih hidup akan melawan terus sampai Papua merdeka. Betul. Hari ini sebenarnya kamu malu orang Indonesia yang sekarang ada di tempat kami ini. Kamu lihat yang di sana, masyarakat kamu yang belakang di sana, yang nyaman di sana. Duduk lagi biar tidak capek. Kalian malu apa tidak? Kalian punya masyarakat. Duduk lagi. Saya di sana ada di sana minta uang. Terus kalian bukan kita untuk menyampaikan orasi kami. Sebenarnya kami sampaikan itu bukan jurnalis dan lain-lain tidak. Tapi kenyataan yang terjadi di tanah Papua itu yang kami sampaikan ke masyarakat. Betul. Keburukan TNI Polri negara ini yang terjadi di masyarakat itu memang benar-benar brutal. Tapi dengan menutupi kesalahan sendiri
kami ini. Kalian sebenarnya kalau manusia yang sadar, kalian malu. Kalian malunya taruh di mana kalau kalian manusia? Malu. Betul. Kalian punya beragama? Tidak. Apakah agama mengajarkan seperti ini? Kalau kami sebagai manusia atau makhluk ciptaan Tuhan, kami malu. Ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua terus menerus. Dan di sini kami tidak palang di jalan, kami hanya pikir, tapi bapak-bapak polisi dan tentara itulah yang memalang jalan untuk membatasi aktivitas masyarakat. Coba kami bawa alat-alat perang atau alat-alat ayam, jauh. Kami tidak bawa apa-apa sama sekali. Kami hanya pikir sini, tapi sayang sekali. Kalian yang bawa alat sayang-sayang dan lain-lain, senjata dan lain-lain, dan bawa anjing. Sebenarnya kau bukan penjahat, atau kalian tidak tikus-tikus atau KTP. Bukan kami yang itu. Kami murni memperjuangkan hak kami tentang Papua Merdeka. Kapanpun kalian akan menghalang kami, begini terus sampai tidak, kami akan merdeka. Lawan. Papua, Papua, referendum, 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 otsus, otsus, otsus. Kami tidak butuhkan namanya otsus itu karena kami tidak merasakan namanya otsus yang terjadi atau pemerintah yang menawarkan untuk masyarakat Papua. Tapi kami sama sekali tidak merasakan atau namanya otsus itu. Jadi otsus kedua yang akan nantinya 2021 kami transkursen akan tolak. Dan kami minta hanya satu, yaitu referendum. Bapak harus tahu itu. Kami minta referendum. Bukan otsus atau bukan bangunan dan lain-lain itu. Itu bukan kami putusan yang salah itu tidak. Papua, 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 Papua akan merdeka. Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang gelora, bintang gelora. Baru-baru pagi. Kita minta Papua merdeka. Untuk itu Bapak, saya sampaikan kepada Presiden Jokowi, kami tidak minta apa-apa, kami minta hanya Papua merdeka. Kita yang sisanya tidak mau habis, kita masih mau hidup. Betul nggak tidak kawan-kawan? Untuk itu kita masih sisa nih, kita lawan, kita kasih lalu turun jalan, kita akan tidak pernah menyerah sampai kita habis. Kalau kita masih hidup, kita akan selalu turun jalan. Kita tidak akan pernah menyerah untuk melawan yang terjadi di Papua, yang terjadi di Duga, yang terjadi di Papua. Perempuan diperkosa, dibunuh, apakah adil atau tidak? Kita yang rasis, yang korban rasisme dipenjarakan 11 bulan, itu adil atau tidak kawan-kawan? Yang rasisme yang dikatakan rasis dari aparat militer, kepolisian, TNI, dan juga ormas dipenjarakan 7 bulan, itu adil atau tidak kawan-kawan? Apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia ini? Hukum Indonesia adil atau tidak? Untuk itu kami hanya meminta Papua merdeka. Referendum? Referendum? NKRI? NKRI? Oke, sekian dan terima kasih. Iya teman-teman, karena kita adalah masyarakat yang terdidik, saling menghormati antara satu dengan yang lain, maka kita break dulu untuk sebentar, menghormati teman-teman atau apa dari agama Islam untuk melaksanakan ibadahnya. Hormat. Wah, 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 wah. Setelah itu baru kita lanjut berorasi lagi. Terima kasih. Bulan Juli tahun 2020, kami mahasiswa Aliansi Mahasiswa Papua bersama Front Rakyat Indonesia Tugas Papua
kami yang menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat yang tertindas di tanah Papua sana. Hari ini, Bapak-bapak keamanan, Polri maupun TNI, kami sama-sama ditindas. Namun karena Bapak-bapak sendiri ditugaskan, sehingga terima kasih untuk Bapak-bapak sudah merelakan diri untuk hadir dampingi kami di sini. Dan kami mahasiswa yang sadar dan berhak bersuara demi tanah kita. Kami bukan bodoh, bukan binatang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang pada tahun 1998 itu hari itulah yang pada saat 1998 Papua berdarah. Kami orang Papua berhak untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang di muka bumi ini. Kami mahasiswa yang sadar dan kami tahu bahwa kami punya sejarah tidak sama dengan NKRI. Dan kami mengetahui bahwa Papua telah sudah merdeka dan dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 1969. Namun kepentingan politik sehingga waktu itu NKRI tidak mengakui bahwa Papua sudah merdeka. Kami sudah merdeka, kawan-kawan. Betul. Kami berhak menyampaikan aspirasi rakyat. Kami mahasiswa yang sadar. Dan warga Kota Malang, Bapak-bapak polisi, kita bisa mengetahui bersama, kami di sini bukan mahasiswa yang bodoh, bukan mahasiswa yang tidak berpendidikan. Kami sadar bahwa tanah kita di sana dirampas, mama kita di sana diperkosa, dibantai habis-habisan dari kolonial Indonesia. Dan hari ini dan untuk ke depan terus kita akan turun jalan. Kita akan lawan terus. Kami tidak butuh pembangunan, tidak butuh otus. Hasil daripada otus itu sendiri kami mahasiswa Papua maupun Papua harus merdeka. Saya mau ingin bertanya kepada Indonesia merdeka. Kenapa Indonesia merdeka? Kawan-kawan fokus ya. Harap kawan-kawan fokus. Jadi tolong jawab pertanyaan ini. Kenapa Indonesia merdeka? Karena Belanda menjajah kalian. Kalian harus paham itu. Kalian merdeka oleh karena mereka menjajah kalian. Demikian juga kami orang Papua. Kalian menjajah kami. Kalian sadar itu? Ini Polri. Kalian rapi-rapi duduk di depan sini. Tetapi di Papua sana,
Kalian terperkusai, Mama mohon Papua, perempuan Papua di sana. Kalian tidak Papua, merdeka! Papua harus merdeka. Papua sudah merdeka. Papua sudah merdeka. Biarkan para siswa aliansi mahasiswa Papua berbicara di depan sini. Jadi atas dasar di mana tanggal 6 bulan Juli mama-mama TNI Polri yang pernah memperkosa mama-mama Papua yang ada di pihak sana. Betul! Kalian harus tahu. Papua Merdeka! Papua sudah merdeka. Betul! Anda harus tahu. Media harus jelas. Melakukan investigasi independen sehingga masih sangat jauh dari harapan rakyat Papua. Pasca tragedi Biak Berdarah, Indonesia sudah melakukan pergantian presiden sebanyak 5 kali. Namun, niat negara Indonesia dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Biak Berdarah tidak menuai respon positif. Tragedi Biak Berdarah merupakan ukiran penderitaan di hati orang Papua. Sebuah tindakan biadab yang diterima rakyat sipil Papua hanya karena mempertahankan sang bintang kejora yang berkibar di sebuah menara belakang puskesmas Biak. Pengibaran bintang kejora itu dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan Papua Barat 1 Juli oleh sekitar 500 sampai 1000 massa aksi, yang berakhir dengan apa yang dikenal dengan peristiwa Biak Berdarah 6 Juli 1998. Dalam tragedi Biak Berdarah ini terdapat berbagai kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia terhadap para demonstran saat itu. Mereka ditembak, ditangkap sewenang-wenang, dianiaya, dibunuh, bahkan para demonstran lainnya ditenggelamkan ke laut secara hidup-hidup. Korban meninggal 8 orang hingga 3 orang. Luka berat sebanyak 4 orang. Luka ringan sebanyak 33 orang. Korban penyiksaan dan tahanan 50 orang. Mayat misterius yang ditemukan di perairan sebanyak 32 orang. Dari jumlah keseluruhan adalah 130 yang terdata dalam kasus Biak Berdarah. Tragedi Biak Berdarah tidak terlepas dari sejarah masuknya kolonialisme Indonesia di tanah West Papua. Sejak dikumandangkan Trikora 19 Desember 1961 oleh Soekarno di alun-alun kota Yogyakarta, Indonesia mendapatkan kepercayaan sebagai perwakilan atas wilayah Papua dan pemerintah Belanda, Amerika, dan PBB. Dalam perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 dan perjanjian Roma Agreement 30 September 1962. Perjanjian-perjanjian sepihak ini semakin membuat kehidupan rakyat Papua di masa yang akan datang semakin ditentukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di tanah Papua, Amerika, Indonesia, dan Belanda. Pasca pelaksanaan Papera, wilayah Papua secara internasional disahkan sebagai wilayah Indonesia, sementara di pihak rakyat Papua menolak hasil Papera karena dilaksanakan di bawah tekanan senjata dan sangat tidak demokratis. Dari 800.000 orang Papua yang terlibat dalam pelaksanaan Papera hanya 1.026 orang. Itu pun di bawah tekanan senjata. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan tanah Papua. Personil TNI Polri terus dikirim ke tanah Papua. Dari tahun ke tahun terus bertambah. Perjuangan untuk menentukan nasib sendiri yang diperjuangkan oleh rakyat Papua selalu dibungkam dengan berbagai kekerasan militer. Kekerasan militer yang dilakukan hanya untuk mempertahankan wilayah Papua dalam NKRI yang sebenarnya itu ilegal. Namun, kekerasan militer menyebabkan banyak korban yang berjatuhan di atas tanah Papua. Kemudian, hal itu melahirkan gelombang protes rakyat Papua yang semakin masif dengan tuntutan Papua merdeka.
Untuk meredam protes, pemerintah Indonesia melakukan upaya dengan memberikan paket otonomi khusus. Namun, OTS tidak memberikan jaminan apa-apa untuk rakyat Papua. Bahkan, berbagai kasus pelanggaran HAM belum terselesaikan dan terus bertambah sampai hari ini. Maka bertepatan dengan 22 tahun tragedi biak berdarah Aliansi Mahasiswa Papua, AMP dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Malang menuntut dan mendesak Republik Indonesia, Jokowi, Ma'ruf Amin dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk segera 1. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai revolusi bagi rakyat Papua. 2. Tolak OSUS Jilid 2. 3. Tutup Freeport dan semua perusahaan tradisional di seluruh tanah West Papua. 4. Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah West Papua. 5. Mendesak PBB segera menerapkan hukum militer di tanah Papua. 6. Buka akses jurnalis nasional maupun internasional di tanah Papua. 7. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat. 8. Berikan akses bantuan sosial kepada pengungsi Intan Jaya dan Duga tanpa keterlibatan militer. 9. Cabut SK dropout pilihan terhadap 4 mahasiswa Unkahir Ternate. 10. Hentikan diskriminasi rasial terhadap pelajar dan mahasiswa Papua di kota studi masing-masing. 11. Bebaskan Yaakov Sriskir tanpa syarat. Demikian pernyataan sikap ini kami buat atas perhatian semua pihak yang mengharapkan adanya demokrasi serta keadilan di tanah Papua maupun di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Malam Senin tanggal 6 Juli 2020, Aliansi Mahasiswa Papua, Pro Rakyat Indonesia untuk West Papua. Oke. Kawan-kawan, aksi kita hari ini cukup sampai sekarang. Dan sekarang kita bersama-sama untuk kembali ke tempat kita masing-masing tanpa diantar atau tanpa bantuan dari pihak keamanan, pihak kepolisian. Oke, sepakat kawan-kawan? Berbaris yang rapi dan kita akan jalan.